Surakarta, juga sering disebut Solo, adalah kota tujuan wisata budaya di Jawa Tengah yang memiliki nuansa budaya Jawa yang masih terjaga hingga saat ini. Sebagai peninggalan Kerajaan Mataram, kota ini memiliki nilai potensi alam dan budaya, baik fisik maupun non-fisik, yang mampu mengangkat citra kota, terutama pada bidang pariwisata. Banyak tempat wisata budaya yang bisa dikunjungi, dan tentu setiap tempat memiliki sejarahnya masing-masing, seperti Pasar Gede atau Keraton Mangkunegaran. Selain tempat wisata, Solo juga terkenal akan kulinernya. Salah satu kuliner yang banyak digemari oleh masyarakat adalah selat Solo. Nah, hari ini kami akan mencoba salah satu rumah makan yang menjual selat Solo, yaitu Selat Vians. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum apa itu selat Solo? Jadi, selat Solo merupakan perpaduan bistik dan salad. Kata selat diadopsi dari bahasa Belanda slagje, yang artinya hasil penyembelihan daging yang dijadikan kecil-kecil. Namun, kala itu lidah orang pribumi susah menyebut kata ini, lantas mereka sering mengucapkannya dengan kata selat. Sedangkan dagingnya disebut steak yang berasal dari bahasa Belanda biefstuk. Selat Solo adalah masakan tradisional khas kota Solo yang dalam penyajiannya memiliki pengaruh dari masakan Eropa. Karena pada masa kolonial Belanda, orang-orang Eropa membawa bahan masakan serta teknik-teknik masakan khas Eropa. Para ningrat dan kaum terdidik yang pada saat itu di Kasunanan Surakarta diperkenalkan dengan makanan-makanan ini. Namun sepertinya cita rasa makanan Eropa tidak terlalu cocok dengan selera mereka. Oleh karena itu, beberapa modifikasi pun dilakukan untuk menyesuaikan masakan ini dengan selera raja-raja keraton pada waktu itu. Hidangan ini kemudian menjadi percampuran budaya antara Eropa dan Jawa. Makanan di Jawa identik dengan cita rasa manis. Oleh karena itu, kecap pun digunakan untuk memberi cita rasa manis, menggantikan penggunaan kecap Inggris dan mayones. Selain itu, daging untuk steak seharusnya disajikan dalam ukuran besar dan dimasak setengah matang. Namun, Raja-Raja Kasunanan Solo tidak terbiasa menyantap daging seperti itu. Alhasil, daging yang semestinya dimasak setengah matang diubah menjadi daging sapi cincang yang dicampur sosis, tepung roti, dan telur. Bahan-bahan ini dicampur lalu dibentuk seperti lontong dan dibungkus daun pisang. Kemudian dikukus hingga matang. Daging yang sudah matang didiamkan hingga dingin. Setelah itu diiris tebal dan digoreng dengan sedikit margarin. Selat Solo pada perkembangannya disajikan bersama telur rebus, dilengkapi bahan-bahan seperti buncis rebus, wortel rebus, kentang goreng, dan daun selada sebagai ciri khas steak atau bistik. Ada beberapa selat Solo yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Selat Vians Solo yang akan kami kunjungi kali ini. Rumah makan ini terletak di Jalan Hasanuddin nomor 99, Banjarsari, Surakarta. Berdiri sejak tahun 2008, Vians telah menjadi restoran ikonik yang menyajikan hidangan dengan cita rasa asli kota Solo. Sejak awal berdiri sebagai restoran keluarga, Vians konsisten menyajikan berbagai hidangan khas kota Solo yang lezat. Dengan menu andalan selat yang berisi telur rebus, daging cacah, kentang goreng, buncis, wortel, timun dan selada, dan disiram dengan kuah rempah yang gurih dan manis, bagaikan paket komplit dalam satu piring. Selain selat, Vians juga menyajikan makanan khas lainnya seperti sup matahari, sup manten, stup makaroni, sup galantin, bubur ayam, hingga gado-gado. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali cobain beli selat di Vians, kalian gak perlu khawatir atau bingung cara pesannya gimana. Pertama-tama, teman-teman bisa langsung aja ke tempat pemesanan untuk makan di tempat. Setelah itu, pilih menu yang diinginkan di papan menu yang tertempel di dinding. Setelah menentukan mau memesan apa, kalian bisa langsung menyampaikan pesanan tersebut kepada pelayan yang ada di situ. Kalian bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu sembari menunggu pesanan selesai diproses.
Nah, perlu teman-teman tahu nih, sistem pengambilan makanan ini harus dilakukan sendiri. Jadi, kalian perlu menunggu beberapa saat sampai pesanannya siap lalu membawanya menuju meja yang kalian pilih. Selanjutnya, selamat menikmati saladnya. Nyam. Nah, buat aku yang baru pertama kali cobain salad Solo, makanan ini beneran masuk di lidahku. Dilihat sekilas, memang penyajiannya mirip banget sama stik daging. Tapi, yang bikin beda adalah kuahnya yang benar-benar kaya rempah. Jadi, sekali cicip kalian bisa merasakan berbagai macam rasa, mulai dari manis, gurih, bahkan agak sedikit pedas. Benar-benar paduan yang sempurna. Kalian harus coba sendiri nih, karena saladnya emang senagih itu. Perut kenyang, hati pun senang. Nah teman-teman, itu tadi sesi vlog kuliner kita hari ini. Tunggu kita di vlog-vlog kuliner selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Sampai jumpa!